Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Saat ini kita akan mengerjakan tugas kelompok ya, untuk menentukan tokoh panutan di Jawa Barat. Diskusi ini untuk mengevaluasi dan membandingkan tokoh panutan. Kemudian tetapkan tokoh panutan pilihan kelompok. Deskripsikan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan. Bandingkan kondisi saat ini dan bagaimana penerapannya di masa depan. Berarti kita sekarang memaparkan tokoh panutan kita satu-satu dulu ya. Ya. Pertama, dimulai dari saya aja ya, pertama ya. Ya. Tokoh panutan pertama saya adalah Sunan Gunung Jati. Semua pada tahu kan Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati ialah seorang pemimpin. Dan dari nilai itu, nilai berakhlaknya yang paling menonjol dari Sunan Gunung Jati adalah kita semua tahu sepak terjang Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan salah satu wali Songo, di mana pada masanya beliau tiada henti menyebarkan agama Islam dan ilmunya, sehingga tanah Jawa, khususnya tanah Pasundan ini, menjadi kesultanan Islam. Beliau juga sangat lama memimpin Kesultanan Cirebon. Itu menandakan bahwa beliau adalah pemimpin yang kompeten dan dipercaya oleh rakyatnya. Menurut saya itu sih. Jadi beliau ini memiliki sifat berakhlak dari kompetennya itu yang paling menonjol itu. Makanya beliau ini sangat lama memimpin Kesultanan Cirebon, itu hampir berapa puluh tahun gitu. Sampai yang menggantikannya itu bukan anak dan cucunya malah, tapi cicitnya langsung. Soalnya anak dan cucunya itu udah meninggal duluan dibandingkan beliau. Oke, sekarang kita ke Mbak Wening. Gimana Mbak Wening? Tokoh panutannya siapa? Ya, jadi kedengeran Mas Mak? Kedengeran? Ya, jadi tokoh panutan saya memilih Ibu Atalia Praratia yang adalah istri Gubernur Jawa Barat dan juga Ketua TPPKK Jawa Barat. Kenapa memilih Ibu Atalia? Karena beliau selain menjadi istri gubernur, beliau juga bisa berkarya dan berinovasi sehingga memberikan motivasi juga kepada saya bahwa perempuan tetap bisa berkarya di samping menjadi pendamping dari suami yang hebat juga, seperti itu. Nah, berarti Ibu Atalia hebat banget ya, bisa menemani Pak Ridwan Kamil sampai saat ini. Gitu. Beliau dengan sabar menemani beliau dari nol sampai sekarang. Bapak Ridwan sekarang udah jadi seorang gubernur Jawa Barat. Iya, betul Mas. Selain itu juga inovasi-inovasi beliau juga kan banyak juga kan, maksudnya di program-program PKK-nya ya, demi memajukan Jawa Barat. Seperti itu ya. Jadi kayak suami istri itu saling mendukung satu sama lain. Itu. Emang itu yang dibutuhkan ya? Ya. Saling mendukung ya Mbak? Oke, bagus. Selanjutnya. Karena di balik laki-laki yang kuat ada wanita yang hebat, gitu ya Mbak ya? Benar. Oke, langsung aja kali itu gimana Ibu Justina, tokoh panutannya bisa dijelaskan ke kami biar kita bisa tahu siapa. Ya, terima kasih Mas Aziz. Sebelumnya saya mengambil contoh panutan ialah Bapak Ahmad Heriawan. Sebelumnya saya pertama kali sungguh terpesona dengan kiprah kepemimpinan beliau ya. Dan juga salah satunya juga beliau memiliki dalam 2 periode ini. Dalam 2 periode beliau mendapatkan 234 penghargaan, Masya Allah. Dan, banyak banget ya? Ya, gitu banyak dalam 2 periode. 234 bisa dibayangkan 234 untuk menulisnya saja sudah panjang, apalagi untuk menjabarkannya. Kemudian 1 jam 2 jam kayaknya nggak cukup ya.
Iya, betul, Mas. Bapak Ahmad Heriawan ini prioritas pada pendidikan murah program-programnya, kemudian 1 juta lapangan pekerjaan, kesehatan masyarakat, perbaikan ekonomi masyarakat, dan pembenahan infrastruktur di wilayah Jawa Barat. Jadi yang sudah lama tinggal di Jawa Barat pasti tahu dan mengenal beliau, bagaimana sosok beliau sehingga menjadi panutan warga Jawa Barat. Salah satunya adalah saya. Gitu. Ya, saya juga dulu pernah kesempatan bertemu langsung gitu. Emang orangnya itu istilahnya apa ya, alim gitu ya, kayak taat beragama banget gitu, kayaknya tutur katanya lembut gitu. Ya, dan selain itu juga beliau hafal Quran, Mas. Oh, tapi Ya, berarti Ya, beliau Masya itu ya. Allah banget ya. ya hafal Quran karena apa ya, sedikit pejabat negara ya yang hafal Quran, dan beliau dengan kesibukannya di ranah politik juga, di ranah apa Memang hebat ya beliau ini ya, hebat banget. Sampai apa ya, mau nyebutin satu-satu kelebihannya tuh pasti nggak akan cukup waktu kita buat berdiskusi sekarang sih ya, bakal menyita waktu yang cukup lama kalau misalkan dijabarin semuanya. Iya, betul, Mas. Dan selanjutnya yang terakhir, silakan Ibu Putri, apa ada tokoh panutan yang Ibu idolakan gitu buat nanti jadi kayak jadi core modelnya itu, dari role modelnya Ibu Putri sebagai ASN kelak nanti. Kalau saya sendiri sih jujur dari dulu itu selalu mengagumi tokoh ini nih yang kayak di mana-mana tuh selalu ada gitu dengan prestasi beliau. Di sini saya mengidolakan Bapak Ridwan Kamil ya, teman-teman tahu sendiri beliau ini punya potensi yang besar menurut saya ya bagi Jawa Barat ini, di mana kita tahu sendiri bahwasannya beliau ini selalu berinovasi. Yang pertama itu kita bisa dilihat ya dari nilai-nilai berakhlak. Yang pertama mengenai seperti berorientasi pada pelayanan, beliau ini terjun langsung ke masyarakat untuk mengayomi ya demi bisa menjawab keluhan masyarakat di sekitar gitu. Jadi beliau ini langsung turun tangan demi mengatasi masalah-masalah yang ada, kayak keluhan-keluhan masyarakat apapun dia dengar gitu. Kayak jarang aja nggak sih tokoh-tokoh seperti ini. Ini menginspirasi saya bahwasanya kita juga kan sebagai ASN harus seperti itu ya, harus mampu melayani masyarakat gitu, dimanapun kita berada seperti itu. Yang satu juga Pak, kita silakan lanjut Mbak. Kita ini udah selesai, silakan lanjut kalau mau jelasin lagi. Kira udah selesai. Ya, dilihat dari prestasinya juga ya banyak juga sih Pak Ridwan Kamil ini prestasi gitu. Ya ini selalu berinovasi terus ya seperti itu. Oh ya kan juga Pak banyak karya-karyanya juga ya. Dia kan seorang arsitek. Iya, iya benar. Beliau juga kan seorang arsitek ya. Dia juga pernah membangun ini masjid di Aceh tuh, bangunannya bagus banget. Banyak juga kok masjid yang di Bandung juga kan, yang terkenal itu, yang terus yang di rest area mana gitu, yang di Cipali kan beliau juga ya arsiteknya kalau tidak salah ya. Memang banyak sih karya-karya beliau itu. Oke, sekarang kita udah memaparkan semuanya ya. Misalnya bagus-bagus tokohnya, tokoh panutannya. Dan semoga kita semua bisa mencontoh nilai-nilai yang baik dari mereka berempat itu ya. Amin. Oke, sekarang saatnya menentukan kira-kira siapa nih Bang bakal jadi role model buat kelompok kita ini. Panutannya ini siapa? Ada yang punya ide? Boleh ide, Mas?
Ya, Mbak Ridwan Wening. Kamil. Saya kagum juga dengan Ridwan Kamil, Mbak Putri. Sebenarnya banyak ini ya, semuanya bagus-bagus ya. Semuanya bagus. Tokoh-tokohnya. Tapi saya Tapi- tuh ini sih terkesima sama Bapak siapa? Siapa? Ridwan Kamil. Bukan Kiranya sama Ibu. Bapak Ahmad Heriawan ini sebenarnya apa? Oh iya, sama Mbak Putri. Kan dia tadi dijelaskan sama Bu Yusnia tuh dia hafal Quran ya. Masya Allah banget saya Kemudian tuh kayak prestasinya juga banyak ya. terus jarang banget kan yang kayak gitu. Jadi Kalau Mas gimana? Armanto? Saya juga saya sebenarnya senang sih, senang sama semuanya gitu. Bahkan saya sama Ridwan Kamil juga senang gitu kan, sama-sama dari teknik juga gitu kan, salah satu idola saya juga. Cuma kalau misalkan kita milih Kang Emil kayaknya terlalu mainstream ya, pasti bakal banyak yang milih gitu kelompok lain gitu. Iya benar. Kayaknya ide dari Mbak Putri benar itu, coba kita pilih dari Analisis. Pak Ahmad Heriawan aja ya. Soalnya Ya, beliau juga boleh, kan Mas. beliau juga kan mantan gubernur kita juga gitu, dan pernah memimpin sampai 2 periode. Itu kan berarti kan beliau istilahnya Pak, rakyatnya tuh percaya bahwa beliau itu mampu, makanya bisa terpilih 2 kali. Iya, betul. Iya benar. Dan ini pun tanpa sedikit mengurangi rasa hormat kita semua ya terhadap panutan-panutan yang tadi Yang lain. disampaikan yang lain. Semuanya hebat gitu. Cuma kita ambil yang di antara orang hebat ini yang saya paling baik sih, yang kita enak buat membahas gitu, yang kira-kira yang mana nih yang orangnya masih ada dan tidak kemungkinan tidak dibahas oleh banyak kelompok. Jadi kita pilih Pak Ahmad Heriawan saja ya. Jadi semuanya setuju ini pilih Ahmad Heriawan. Setuju Mas. Oke, ini kan berarti kan tokoh panutannya Ibu Justina ya tadi, Bu Justina. Ya betul. Jadi coba dong Bu Justina kita pengen tahu tuh biodatanya dari Bapak Ahmad Heriawan ini apa aja gitu. Misalkan beliau lahir di mana, tahun berapa, prestasinya apa aja, biar kita semakin tahu, semakin mengenal beliau gitu. Ya, Silakan Ibu Justina. Saya share screen ya ke Ibu Bapak semuanya. Minta tolong Mbak Putri, Mbak. Ya. Share screen. Mungkin saya bisa dijadiin co-host dulu ya biar bisa di-share screen. Oke. 3. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya profil dari Bapak Ahmad Heriawan ini, mulai dari nama lengkap beliau ialah Dr. Haji Ahmad Heriawan LC MSI. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 19 Juni 1966. Saat ini beliau bertempat tinggal di Pasir Impun, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Istri beliau bernama Neti Prasetyani. Kemudian bagaimana langkah pendidikan beliau? Langkah pendidikan beliau mulai dari SD. Beliau SD bersekolah di SD Negeri Salawi 1 pada tahun 1980. Kemudian melanjutkan SMP di SMP Negeri Sukaraja pada tahun 1983. Melanjutkan SMA di SMA Negeri 3 Sukabumi pada tahun 1986. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di Lipia pada Fakultas Syariah tahun 1992. Kemudian meneruskan sekolah melanjutkan ke Pascasarjana di bidang ekonomi, sumber daya, dan lingkungan pada Institut Pertanian Bogor tahun 2014. Kemudian beliau mengambil gelar doktor di Universitas Pajajaran pada tahun 2018. Kemudian bagaimana karir beliau? Beliau pada awalnya adalah dosen lembaga dakwah Islam di Universitas atau Institut Al-Hikmah.
di Institut Al-Hikmah, kemudian melanjutkan menjadi dosen Universitas Ibnu Khaldun. Kemudian beliau juga adalah dosen tidak tetap FE Extension UI. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Fraksi PK DPRD DKI 1999 sampai 2004. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 2004 sampai 2009. Kemudian beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada periode 2008 sampai 2013, kemudian berlanjut pada tahun 2013 sampai 2018. Begitu mungkin biografi beliau. Hebat Mas. banget ya beliau ya. Hebat banget ya berarti beliau ya. Pendidikan juga sampai S3 gitu ya, sampai doktor. Jarang-jarang loh pemimpin sampai punya pendidikan dokter, gelar dokter kayak gini. Bahkan dia juga seorang dosen ya. Seorang dosen. Sangat berkompeten juga ini beliau. Oke, wajar ya bisa memimpin sampai 2 periode. Iya, 2 periode, Masya Allah. Sekarang kita bisa nih menggali nilai-nilai berakhlak dari sosok beliau. Mulai dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, dan kompetennya, terus harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Enaknya kita langsung bahas aja ya, langsung bahas misalkan yang tentang berorientasi pelayanan dari nilai-nilai yang beliau ambil. Kita minta penjelasan dari yang punya tokoh panutannya aja, Ibu Yusna. Boleh silakan kita menjelaskan gimana sih sifat beliau yang mencerminkan berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tolong silakan dipaparkan, silakan Bu Yusna. Izin teman-teman ya mengawali untuk core values berakhlak ini kita mulai dari berorientasi pelayanan pada diri seorang Ahmad Heriawan. Itu bermula pada bidang pendidikan. Sebetulnya banyak ya kalau saya jabarkan satu persatu, tapi saya jabarkan secara singkat saja ya. Di bidang pendidikan beliau pernah mengalokasikan 20% APBD, artinya beliau memberikan pelayanan tidak lupa juga untuk dunia pendidikan. Kemudian pada bidang infrastruktur, kemudian pada bidang pertanian, apakah saya harus baca satu-satu atau tidak usah, teman-teman? Poin-poinnya saja, Ibu. Yang penting saja. Iya, nggak usah semuanya. Waktunya takut habis. Ya, ini pada bidang pertanian Mbak Wening nih. Mungkin sedikit tahu, beliau pernah mengucurkan dana yang dikeluarkan untuk membantu kawasan yang dikategorikan miskin atau rawan pangan. Kemudian juga di bidang birokrat, beliau mengubah sistem tender proyek di pemerintahan di Jawa Barat dari yang semula manual menjadi elektronik. Kemudian pada bidang portal informasi harga pangan dan layanan, beliau pernah menegaskan bahwa larangan pelayanan umum tidak boleh tutup selama cuti bersama. Jadi artinya beliau memang lebih mengutamakan pelayanan publik ya. Kemudian pada bidang industri, beliau hendak menetapkan kawasan Rondo Timur, Jawa Barat, seperti Majalengka dan Cirebon sebagai kawasan industri padat karya. Itu yang bisa saya sampaikan, sebetulnya panjang, namun waktunya agar bisa lebih efektif digunakan untuk yang lain ya. Itu Mbak Mas. Saya nanya lagi Mbak, kalau misalkan nih, kan tadi kan ada istilah berorientasi pelayanannya. Kalau misalkan nilai itu tidak dimunculkan gitu, dampaknya bakal kayak gimana sih kedepannya kalau kita sebagai PNS? Kalau tidak dimunculkan ya, kalau kita beliau ini sebagai pejabat negara ya Mbak Mas ya, sebagai abdi negara juga, artinya nomor satu yang beliau harus lakukan adalah berorientasi pelayanan publik gitu, mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Namanya abdi kan ya Mas ya, mengabdi, harus berkontribusi.
Ya wayahna, kalau dari Sunda mah begitu Mas. Wayahna kita harus memberikan pelayanan gitu. Begitu Mas. Kalau kita tidak mau memberikan pelayanan, tidak usah menjadi abdi negara, kalau kata saya gitu. Ya benar sekali Mbak. Dampaknya bukan dampak sebenarnya ya. Apa ya? Kan Bapak Wijaya kita juga kan pernah bilang ya, kalau mau jadi abdi negara itu harus siap jadi pelayan. Jadi kita harus siap jadi pelayan juga. Ya. Nah, betul. Oke, selanjutnya nilai loyal. Gimana sih Mbak jelaskan nilai loyal dari Bapak Gubernur kita, dari mantan Bapak Gubernur ini? Nilai loyalnya Bapak Ahmad Heriawan itu kayak gimana ya? Bisa dijelaskan Mbak? Mbak Justina, masih Mbak Justina? Oh ya, Kalau atau loyal kita mungkin perlukan akuntabel bisa Mas. akuntabel dulu, Mas. Oh ya, akuntabel lupa. Akuntabel dulu ya Mas ya. Nah, akuntabel ini kan berhubungan dengan kepercayaan ya Mas ya. Dari saya baca artikel-artikel beliau ini lebih menekankan kepada kejujuran Mas, amanah. Akuntabel juga sama dengan amanah ya. Dia dapat menjalani kepercayaan dengan sebaik mungkin. Nah, ini adalah ciri khas beliau, yaitu menekankan pada kejujuran sebagai bentuk core values dari berakhlak itu. Karena Berarti ada beberapa poin satu itu ya Mbak, yang melaksanakan tugasnya. Iya, melaksanakan tugasnya dengan Jujur. keahliannya, dengan jujur, dengan amanah. Ya, Mas? bagus. Ya benar. Memang dia ini sosok yang emang harus sosok panutannya emang layak buat dicontoh dan ditiru oleh kita para CPNS. Iya, betul. Selanjutnya itu poin apa ya? Berakhlak berarti kompeten ya. Untuk poin-poin ini saya mau mendengar dari penjelasan Ibu ini. Putri, Mas. Ibu Putri ya? Oh iya, Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Dinilai dari hal kompeten ini ya, udah tahu lah ya, maksudnya Bapak Ahmad Heriawan ini pasti kompeten banget. Dilihat dari masa jabatannya ini, beliau ini ternyata mendapatkan 200 penghargaan, bahkan lebih. Yang pertama itu seperti mendapatkan gelar honoris causa atau mendapatkan gelar kehormatan di berbagai lembaga nasional maupun internasional. Nah, ini kan udah mau buktikan banget bahwa beliau ini adalah seorang yang berkompeten seperti itu. Terus kalau misalkan dampak nih, misalkan kita sebagai PNS ya, kalau kita nggak memilih nilai kompeten itu bakal kayak gimana sih? Kita dapat berapa Pak? Gimana Mas? Kita kan nanti sebagai PNS nih Mbak, ASN ya, kalau misalkan kita menghilangkan nilai kompeten dalam diri kita, untuk kedepannya itu bakal kayak gimana dampaknya nanti buat diri kita, instansi kita, atau negara kita gitu. Bisa dijelaskan Mbak? Ya tentunya akan berdampak buruk ya bagi kita, karena kita juga dari awal sudah dianjurkan untuk berkompeten, di mana kita juga kan pas tes PNS itu kan ada tes ini itu, jadi yang lolos itu kan harus yang berkompeten seperti demi untuk bisa melayani masyarakat dengan baik seperti itu. Emang harus ya, kalau nggak kompeten ya kita bukan apa, kan kita kan orang-orang yang istilahnya orang-orang terpilih, berarti bukannya sombong ya, pas tadi kita kan semuanya pasti berkompeten gitu ya, lebih baik daripada yang nggak lulus gitu, bukannya sombong nih ya. Selanjutnya itu berarti loyal ya, sifat loyal dari Bapak Ahmad Heriawan ini apa sih yang bisa kita contoh gitu? Silakan Ibu Putri lanjutkan lagi penyebarannya. Selanjutnya itu tentang harmonis Bapak. Oh iya, harmonis. Saya suka tukar-tukar. Silakan harmonis Ibu Putri. Untuk yang harmonis ini, Bapak Ahmad Heriawan ini selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu membuka perkemahan santri pada bulan Desember 2008
Selain pendidikan formal, Ahmad Heriawan ini juga bergerak di pendidikan informal demi pemberantasan buta huruf dan memperbaiki kesejahteraan perempuan, serta meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan yang menikah di usia dini. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa belum di-record. Selanjutnya adalah nilai dari harmonis dari Bapak Ahmad Heriawan. Apa sih yang kita bisa contoh dari nilai harmonis dari Bapak Heriawan ini? Silakan Bu Putri bisa jelaskan kembali nilai harmonis dari apa yang bisa kita ambil dari Bapak Heriawan, Ahmad Heriawan. Baik Bapak. Bapak ini ya, Bapak Ahmad Heriawan tuh selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau membuka perkemahan santri pada bulan Desember pada tahun 2008. Selain pendidikan formal, beliau juga bergerak di pendidikan informal demi pemberantasan buta huruf dan memperbaiki kesejahteraan perempuan, serta peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan yang menikah di usia dini. Dalam hal tersebut, dapat dilihat bahwa beliau ini sangat memiliki sifat kepedulian yang tinggi dan selalu menghargai perbedaan. Beliau ini orang yang humanis ya, merangkul semua kalangan. Benar sekali. Contoh yang baik itu buat kita sebagai CPNS. Selanjutnya nilai loyal dari Bapak mantan gubernur kita ini. Silakan Ibu Kuning bisa menjelaskan apa sih yang bisa kita contoh dari Bapak Ahmad Heriawan ini? Ya, baik. Menurut saya, jadi tadi penjelasan yang Mbak Justina bisa sedikit diambil pelajaran ya, nilai-nilai loyal yang bisa kita ambil dari Bapak Ahmad Heriawan. Menurut saya nilai loyalnya itu beliau bisa memegang teguh ya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian setia pada NKRI dan pemerintah yang sah. Kenapa? Karena beliau itu bisa berkiprah ya menjadi pemimpin di suatu daerah. Tentunya dengan prinsip-prinsipnya yang terus dipegang, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Beliau berarti seorang negarawan juga ya Mbak ya? Ya, betul. Punya jabatan yang bagus juga dan mampu berkontribusi ya, seperti yang tadi Mbak Justina bilang. Gitu. Terus nih, misalkan kita sebagai PNS nanti ke depannya, misalnya kita nggak punya sifat loyal itu, apa sih dampak yang bakal kita terima gitu? Yang bakal kita dapat, misalkan kita nggak memasukkan nilai loyal ini dalam berakhlak ini? Dampaknya akan berat ya Mas, karena kita seakan-akan tuh nggak punya pegangan gitu untuk menjadi untuk menjadi pedoman kita gitu. Kita kan harus punya, seperti yang disebutkan Bapak Dedan kemarin ya, pas waktu sosialisasi itu kita harus punya pegangan kita itu antara lain sebagai ASN yaitu Undang-Undang Pancasila, sehingga kita nggak gampang untuk tergoyahkan dengan paham-paham ideologi yang mungkin baru bermunculan dan itu dapat merusak kesatuan negara kita. Ya, apalagi sekarang banyak orang-orang yang punya sifat radikal gitu Mbak ya, yang lagi menyerang negara kita ini gitu. Makanya sekarang kan ada badan gitu ya, badan anti yang khusus buat memberantas radikal ini. Selanjutnya adalah nilai dari adaptif. Ya. Iya, adaptif. Nilai adaptif yang bisa diteladani dari Pak Ahmad Heriawan dengan tadi berbagai kiprahnya ya, pernah menjadi dosen, kemudian menjadi gubernur, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD ya. Jadi otomatis kan itu sudah mencerminkan betapa adaptifnya beliau menjadi seorang pribadi yang adaptif sehingga bisa menjadi dosen kemudian terus meningkatkan kompetennya sehingga beliau mampu beradaptasi menjadi dosen, menjadi wakil DPRD, kemudian menjadi gubernur seperti itu.
Berarti dia juga seorang yang multi talent ya istilahnya ya. Betul. Segala Jadi sesuatu besok bisa. kalau kita dapat meladeninya tuh besok kalau kita jadi ASN kan seperti yang disebutkan oleh Pak Rosid ya, kita harus selalu berkembang karena perubahan itu semakin cepat. Kalau kita tidak berkembang maka kita akan tertinggal seperti itu. Jadi kalau bisa teknologi yang mengikuti kita ya Mbak, bukan kita yang mengikuti teknologi ya Mbak. Ya begitu Mas, kurang lebihnya. Selanjutnya itu adalah sikap kolaboratif ya. Berarti saya menjelaskan ini bagian saya ini ya. Kita gambarkan ya bahwa nilai kolaboratif itu adalah membangun kerjasama yang sinergi pada tiap sektor perangkat daerah. Dan tentunya itu adalah tugas beliau sebagai pemimpin daerah untuk bisa mensinergikan para bawahannya, yaitu para ketua dinas pada seluruh perangkat daerah Pemprov Jabar. Jika beliau tidak memiliki nilai kolaboratif, tidak mungkin dong beliau jabat selama 2 periode dan selama 10 tahun memimpin Jawa Barat ini. Beliau juga banyak berprestasi juga, torehkan salah satunya ialah menjadi satu-satunya provinsi dengan kinerja tertinggi nasional, bahkan sampai 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016. Itu menandakan bahwa beliau dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kita tahu bahwa itu merupakan aspek dalam nilai kolaboratif. Jika kita lihat dari bawah nilai-nilai dari kolaboratif itu sendiri. Kemudian kita tahu bahwa PON ke-19 yang digelar di Jawa Barat, tahu kan Mbak, waktu 2016 itu, beliau adalah ketua dari PB PON tersebut. Nah, PON tersebut kan hitungannya sangat berhasil gitu dan menjadikan Jabar sebagai juara umum. Itu membuktikan bahwa beliau adalah cakap dalam membangun kerjasama sinergi. Itu sih menurut saya sifat kolaboratif yang bisa kita tuh dari beliau. Kemudian misalkan kita tidak menerapkan sifat itu di kemudian hari, mungkin apa yang terjadi kemudian hari jika kita sebagai ASN tidak memiliki nilai kolaboratif atau dibiarkan dari core values ASN, maka dampak negatifnya para ASN akan kesulitan dalam mengerjakan tugas sehari-harinya. Sulit juga dalam membangun suasana kerja yang kondusif karena tidak adanya keharmonisan. Contohnya kolaboratif dalam lingkup besar. Misal dampak dari COVID saat ini untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Jika hanya mengandalkan dari dinas sosial untuk mencatat beberapa kepala keluarga yang terdampak, maka akan kesulitan bagi dinas sosial untuk menjalankan tugasnya dalam menyalurkan bantuan. Harus ada sinergi dari perangkat-perangkat desa maupun kepolisian untuk menyalurkan bantuan pada kepala keluarga yang terdampak COVID ini. Maka dari itu, sangat penting untuk memasukkan nilai kolaboratif dalam core values ASN. Jika dihilangkan, dampaknya akan sangat terasa, terutama pada perangkat yang berhubungan langsung. Itu sih menurut saya kalau misalkan nilai kolaboratif itu kalau diaplikasikan pada kehidupan kita sebagai ASN ke depannya nanti. Saya rasa cukup ya, kita udah menggali cukup banyak tentang beliau sebagai sosok panutan Jawa Barat. Memang beliau itu sosok yang harus kita tiru karena beliau sudah mengawalkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya, dalam karir beliau selama menjadi anggota dewan sampai dengan menjadi gubernur Jawa Barat. Dari mbak-mbaknya sekarang masih ada perlu ditanyakan lagi? Sepertinya cukup ya Mas. Kalau dari saya cukup ya. Udah cukup. Jadi kita bisa tutup ya diskusi kita ini. Ya. Semoga kedepannya kita bisa mencontoh tauladan dari beliau, Bapak Ahmad Heriawan. Amin. Oke, kita tutup ya diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.